Swastiastu, meluri budaya dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mbah Suro. Kali ini saya mau membahas tentang kronologi perjuangan bapak saya, Mbah Harjo Gendelut. Kronologi perjuangan di saat melawan penjajah Jepang dengan pahlawan Komandan Priambodo. Sebelum saya melanjutkan cerita kronologi perjuangan Mbah Harjo dengan Komandan Priambodo, terlebih dahulu saya mau memperkenalkan silsilah keluarga saya dengan ibu atau istrinya yang dikenal Mbah Harjo Gendelut ini. Ibu saya bernama Ibu Kartini, istri yang nomor 9. Jadi ibu saya ada 9, namun semua sudah meninggal dunia karena usianya sudah tua. Jadi saya anaknya Ibu Kartini, istri dari Mbah Harjo Gendelut nomor 9, saya anak pertama. Saya adalah satu-satunya anak yang diwarisi cerita kronologi perjuangan Mbah Harjo dengan pahlawan Komandan Priambodo, pejuang peta, yaitu Regu Supriyadi dan kawan-kawan seperjuangan. Begini teman-teman netizen channel Mbah Harjo Gendelut, Priambodo atau yang terkenal sekarang ini Supriyadi, itu sebetulnya Supriyadi itu bukan nama orang, dan Priambodo itu adalah komandan peta yang terkenal dijuluki Supriyadi. Begini ceritanya, Supriyadi itu diambil dari nama komandan pejuang peta menurut cerita kronologi perjuangan Mbah Harjo bersama pahlawan Komandan Priambodo, atau sekarang disebut Mbah Warisono. Itu sebenarnya Priambodo. Supriyadi itu diambil dari Sudanco Priambodo. Jadi diambil dari nama depan pahlawan pejuang peta yang selama ini dicari-cari, Supriyadi. Su itu Sudanco, Pri itu Priambodo. Seperti itu para netizen dan teman-teman yang komen di video saya. Mungkin saya tidak bisa membalas satu persatu. Kali ini mudah-mudahan teman-teman dan netizen semuanya bisa mengerti tentang kronologi perjuangan Mbah Harjo dengan pahlawan peta Sudanco Supriyadi atau Priambodo atau Mbah Warisono. Seperti itu keterangan dari saya. Dan ini saya berada di samping pas makamnya Mbah Harjo. Di situ, di sebelah itu ada fotonya Pak Supriyadi atau Sudanco Priambodo, foto waktu masih SMP. Dan di belakang saya yang sebelah sana itu adalah fotonya Mbah Harjo. Jadi kenapa di sini ada fotonya pahlawan Supriyadi atau Komandan
Priambodo, karena cerita kronologi perjuangan Mbah Harjo dengan beliau pahlawan Supriyadi ini belum tertulis oleh sejarah. Karena saya yang diwarisi, sengaja foto ini saya taruh sini biar sejarah ini, biar cerita ini nantinya menjadi sejarah yang tertulis. Harapan dan amanah dari Mbah Harjo itu, Pak Supriyadi ini tidak moksa dan belum meninggal, karena mulai zaman dulu waktu setelah ditembak oleh Jepang itu yang ngobati termasuk Mbah Harjo juga. Jadi yang menyembunyikan di hutan sini itu juga Mbah Harjo. Walaupun gurunya itu bukan hanya Mbah Harjo, pahlawan peta tersebut termasuk gurunya Mbah Kiai Alip Hasan Bendo kalau tidak salah. Saat ini keluarganya Mbah Kiai Alip Hasan Bendo itu, gurunya itu juga sudah mengakui kalau Mbah Warisono itu komandan Priambodo atau Pak Supriyadi. Itu teman-teman. Jadi jangan salah diartikan, yang sebenarnya Supriyadi itu adalah nama regu. Jadi anggotanya itu banyak. Ada yang dari Malang, dari Blitar, dari Tulungagung, dari Mojokerto, dari mana-mana teman-teman. Jadi yang ikut pejuang yang ikut masuk gabung di regunya Supriyadi itu semua namanya Supriyadi. Menurut cerita kronologi perjuangan Mbah Harjo dulu, sengaja nama regu dibikin Supriyadi itu tujuannya untuk menyelamatkan komandan ini biar sulit dicari. Jadi semua anggota itu namanya Supriyadi. Makanya sampai sekarang yang namanya Komandan Priambodo ini muncul saat ini, yang sekarang sudah berganti nama Mbah Warisono ini. Yang lainnya juga muncul. Di Blitar ada Supriyadi, di Tulungagung ada Supriyadi, di Malang juga ada Supriyadi, di Mojokerto ada Supriyadi. Itu karena benar-benar kalau dia itu pejuang, memang anggota regu Peleton Supriyadi. Itu memang sudah sumpahnya dia, kalau ada orang bertanya itu bilang saya ini Supriyadi, maksudnya anggota regu Supriyadi. Mbah Harjo ini juga Supriyadi karena Mbah Harjo ini juga anggota Peleton Supriyadi, teman-teman. Seperti itu cerita kronologi perjuangan Mbah Harjo Gendelot waktu mengusir penjajah di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Ini saya berada di pos Yayasan Pembela Tanah Air Peta Blitar yang berada di Candi Gunung Gedang. Di sini ada tulisan mau dibangun joglo Pamoksan Sodanco Supriyadi. Teman-teman, kenapa di sini ada tulisan moksanya Supriyadi atau joglo Pamoksan Supriyadi? Ceritanya begini. Komandan Priambodo atau Supriyadi atau sekarang yang disebut Mbah Warisono dulu memang pernah berpisahan dengan pengawalnya, yaitu Mbah Darsono, Mbah Harjo Gendelot, Mbah Harjo Miyarso, Mbah Harjo Mustaram, Mbah Muradi, dan Mbah Ismail di depan Candi Waringin Branjang. Mari ikuti saya di mana tempat untuk perpisahan pahlawan tersebut. Teman-teman, jadi di depan Candi Waringin Branjang atau Candi Jungkup, Candi Gunung Gedang ini, dulu zaman Jepang, setelah pahlawan Peta Priambodo atau Regu Supriyadi dan kawan-kawan di sini termasuk Mbah Harjo Gendelot di sini, itu setelah memberontak
atau mencoba mengusir penjajah Jepang yang ada di Kabupaten Blitar. Itu setelah itu Pak Supriyadi atau Komandan Priambodo ditembak oleh Jepang. Setelah diobati oleh gurunya Mbah Yai Alif juga Mbah Harjo, di sini setelah itu sembuh, di sini mengadakan perpisahan. Bertujuan berpamitan untuk bertapa di Gua Gunung Gedang. Diantar oleh pengawalnya yaitu tadi Mbah Darsono, Mbah Harjo Miyaso, Mbah Ismail, Mbah Muradi, Mbah Harjo Pendelut, Mbah Harjo Mustaram. Mengantar sampai di sini. Lalu setelah berdoa, Pak Supriyadi menghilang. Tapi setelah itu dicek di Gua Gunung Gedang, beliau ada di sana. Setelah itu tidak menemui pengawalnya lagi, tapi masih menemui Mbah Harjo besoknya, dan seterusnya itu masih mau kemana masih menemui Mbah Harjo dan berpamitan. Jadi intinya Pak Supriyadi hanya disetting menghilang atau setting bertapa supaya Pak Supriyadi ini bisa selamat dari kejarannya Jepang, seperti itu. Jadi menurut pengawalnya itu, menurut Mbah Harjo, Mbah Darsono itu juga ngertinya Pak Supriyadi itu moksa. Memang diatur seperti itu. Jadi Mbah Harjo pun membenarkan kalau di sini ada tulisan moksanya pahlawan Supriyadi atau Komandan Priambodo itu oleh Mbah Harjo dibenarkan. Namun yang sebenarnya Pak Supriyadi ini masih hidup, disembunyikan Mbah Harjo. Itu cerita kronologi perjuangan Mbah Harjo dan pahlawan Priambodo atau Supriyadi dan kawan-kawan yang diwariskan kepada saya. Seperti itu cuplikannya. Jadi sementara kami akhiri cerita kronologi perjuangan Mbah Harjo. Saya akhiri. Assalamualaikum.